Shalom, perkenalkan nama saya Elvisa Fitri Gule. Saya Prodi Teologi semester 2 NIM 08012395. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang teologi perjanjian baru dari bab 1 hingga bab 3 yang diampu oleh Ibu Elina Waru, Magister Teologi. Kita masuk pada bab 1, yaitu Introduksi Teologi Perjanjian Baru. Bagian A, pengertian teologi. Teologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu theos yang artinya Allah dan logos artinya firman, kata, dan perkataan. Dalam hal ini berarti pembelajaran mengenai Allah. Dan Allah bukanlah objek penelitian, tetapi Dia sebagai subjek teologi. B. Teologi Perjanjian Baru. Teologi Perjanjian Baru merupakan ilmu teologi yang alkitabiah dan bersifat deskriptif atau menggambarkan, memuat 27 kitab dalam Perjanjian Baru. Yang pertama, fungsi dari teologi Perjanjian Baru. Fungsi mempelajari teologi Perjanjian Baru yaitu sebuah proses dan usaha untuk mengenal Dia, Kristus, baik pelayanannya dan pekerjaannya sehingga kita taat kepadanya. 2. Pendekatan dalam teologi Perjanjian Baru. Pendekatan yang dilakukan dalam teologi Perjanjian Baru yaitu pendekatan teosentris, artinya sebuah pendekatan yang berpusat kepada Allah dengan memakai beberapa metode, yaitu pertama, metode analisis, artinya menyelidiki terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui, memahami keadaan yang sebenarnya. 2. Metode gramatikal, yaitu digunakan sesuai dengan tata bahasa. 3. Metode historis, yaitu yang berhubungan dengan masa lalu atau sejarah. 3. Metode kontekstual, yaitu hubungan dengan kejadian atau suatu kejadian. Bagian C, hubungan teologi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Salah satu masalah yang paling menarik dalam dunia kekristenan adalah hubungan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Ada yang mengatakan tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bukanlah bersifat teologis, tetapi historis atau sejarah. Dan ada juga pandangan yang mengatakan bahwa Perjanjian Lama merupakan sejarah kegagalan karena dalam Perjanjian Lama, kegagalan ini berubah menjadi janji. Ada juga yang mengatakan pandangannya bahwa Perjanjian Lama merupakan Alkitab Dia yang tulen atau asli, sementara Perjanjian Baru hanyalah sambungan dari Perjanjian Lama. Dan pandangan-pandangan ini tidaklah benar. Menurut pandangan Alkitab, yaitu Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah kedua kitab yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling mengaitkan satu dengan yang lain. Artinya, Perjanjian Lama memandang ke depan, yaitu menekankan pada masa lalu dan masa kini. Sementara Perjanjian Baru memandang ke belakang, artinya banyak nubuat-nubuat yang disampaikan oleh para nabi dalam Perjanjian Lama dan nubuat itu digenapi dalam Perjanjian Baru. D. Sejarah teologi Perjanjian Baru. Dalam sejarah teologi Perjanjian Baru diminati sekitar 2 abad terakhir ini. Sebelumnya, teologi yang diminati yaitu dogmatik, formulasi, doktrin dari gereja, dan sistematik yang seringkali merupakan hasil spekulasi filosofis. Dalam pendekatan sejarah Perjanjian Baru yang digunakan yaitu pendekatan rasionalistik, yang artinya adalah yang masuk akal untuk mengerti Perjanjian Baru. Bagian E, metodologi teologi Perjanjian Baru. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam perkembangan suatu metodologi, yaitu 1. Pewahyuan, artinya progresif atau maju yang berkulminasi dalam wahyu yang berkaitan dengan Kristus. 2.
Kedua, pendekatan dari Perjanjian Baru berpuncak pada kematian dan kebangkitan Kristus, serta pengharapan akan kedatangan yang kedua kali. 3. Teologi Perjanjian Baru mengakui pengajaran Yesus dan pengajaran dari penulis Perjanjian Baru tidaklah kontradiksi atau tidak saling bertentangan, melainkan suatu kesatuan dan harmonis. Bab 2. Injil Sinoptik. A. Injil Sinoptik. Injil Sinoptik adalah Injil yang menceritakan dari sudut pandang yang sama. Injil Sinoptik ini terbagi menjadi 3, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Ketiga Injil ini ditulis oleh penulis yang berbeda-beda, tetapi menceritakan dari sudut pandang yang sama. Injil Markus 90% terdapat dalam Injil Matius, sedangkan Injil Markus 50% terdapat dalam Injil Lukas. B. Susunan kitab Injil Sinoptik. Matius ditempatkan sebagai kitab yang pertama, bukan berarti karena ditulis lebih dahulu dari Injil yang lain, tetapi sebagai garis penggenapan dan perkembangan Injil sesuai dengan amanat Yesus, yaitu menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Injil Matius dialamatkan kepada orang Yahudi, sementara Markus dialamatkan kepada orang percampuran Yahudi dan Romawi atau Samaria, dan Injil Lukas dialamatkan kepada orang Yunani. C. Problem sinoptik. Ada banyak masalah-masalah yang terdapat dalam Injil Sinoptik ini, sehingga ada beberapa teori yang diusulkan, yaitu yang pertama, teori tradisi lisan adalah yang disampaikan secara langsung atau secara lisan dan belum ada tulisan. Kedua, teori saling bergantungan adalah teori yang saling mengaitkan atau menghubungkan satu dengan yang lain. 3. Teori Injil primitif, yaitu Injil yang mengambil lebih awal dari Injil sebelumnya. Ada banyak teori-teori yang muncul mengenai Injil Sinoptik ini, meskipun ketiga Injil ini sama tentang membahas tentang Yesus dan pekerjaannya, tapi masing-masing Injil ini memiliki penekanan-penekanan yang khusus, sekaligus menjadi ciri khas yang diberikan masing-masing penulis, sehingga memberikan yang sempurna tentang siapakah Yesus itu yang sebenarnya. D. Perbedaan Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Terdapat beberapa perbedaan antara Injil Sinoptik dan Injil Yohanes, yaitu pertama, perbedaan materi, kedua, perbedaan penekanan, ketiga, perbedaan geografis, dan yang keempat, perbedaan struktur. Bab 3. Teologi Injil Matius. Pertama, penulis. Injil Matius ini ditulis oleh seorang Lewi. Lewi adalah orang yang bekerja di Bait Allah. Temanya yaitu Yesus adalah Raja Mesianis. Kata kunci yaitu kerajaan. Waktu penulisan Matius ini yaitu sekitar 60 tahun Masehi. Ditulis atau dialamatkan untuk orang percaya di Yahudi. Latar belakang Matius yaitu, jikalau Injil Markus ditulis untuk orang Romawi dan Injil Lukas untuk Theophilus dan semua orang percaya bukan Yahudi, maka Injil Matius ditulis untuk orang percaya bangsa Yahudi. Ada beberapa latar belakang tentang dari Injil Matius ini, yaitu yang pertama tentang kelahiran Yesus, kedua garis silsilah Yesus bertolak dari Abraham, ketiga pernyataan yang berulang-ulang tentang Yesus sebagai anak Daud, keempat penggunaan istilah khas Yahudi seperti kerajaan sorga atau yang searti dengan kerajaan Allah sebagai ungkapan rasa hormat orang untuk Yahudi sehingga segan untuk menyebut nama Allah secara langsung. Kelima, Injil Matius pada hakikatnya ditujukan kepada seluruh gereja serta dengan seksama menyatakan lingkup Universitas Matius. Adapun tujuan penulisan. Tujuan penulisan dari Injil Matius ini yang pertama adalah untuk memberikan kepada sidang pembacanya kisah seorang saksi mata mengenai kehidupan Yesus. Kedua, untuk meyakinkan pembaca bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Perjanjian Lama yang sudah lama dinantikan. Ketiga, untuk menunjukkan kerajaan Allah dinyatakan melalui Yesus Kristus.
B. Muatan teologis, yaitu yang pertama, Allah itu hidup. Doktrin tentang Allah yang hidup dalam Injil Matius cukup banyak dan cukup mengagumkan. Allah yang hidup adalah Allah yang mengakhiri sejarah kehidupan manusia, sebab dialah Allah yang hidup sampai selama-lamanya, dan dia juga Allah yang akan mengaruniakan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. B. Allah bekerja menurut rencana. Matius banyak sekali berbicara tentang penggenapan dalam perjanjian lama. Dalam Injil ini terdapat 61 kutipan dalam perjanjian lama, yang banyak diantaranya tergenapi dalam Injil Matius. Matius sangat menonjolkan peran Allah dalam proses inkarnasi dan karya keselamatannya. C. Allah sebagai Bapa, yaitu pemeliharaan Allah terhadap umatnya. Konsep Allah sebagai Bapa oleh Matius juga banyak sekali disajikan dalam hubungannya dengan beramal, pahala, dan doa. Misalnya dalam doa Bapa kami, kita diajarkan pada waktu kita berdoa, kita menghampiri Allah sebagai Bapa. Sebagaimana setiap kali Yesus berdoa, kita menghampiri Allah sebagai Bapa, kecuali satu kali ketika ia menanggung dosa segenap umat manusia di atas kayu salib, ia berseru dalam doa, "Ya Allahku." D. Allah Maha Adil. Matius mencatat banyak sekali kisah dan ajaran mengenai penghakiman dan hukuman yang memperkenalkan kepada pembaca bangsa Yahudi bahwa Allah Maha Adil dan Allah adalah Hakim yang agung. Pada hari penghakiman, Matius mengisahkan bahwa anak Allah akan menjadi tokoh utama dalam proses penghakiman. Namun, bila dan kapan hari penghakiman itu tiba, dikatakan bahwa anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. 2. Kristologi, yaitu ajaran mengenai Kristus. Ajaran Kristus dalam Injil Matius dibagi menjadi 5 bagian besar, yaitu yang pertama, khotbah di bukit. Kedua, pengutusan ke-12 murid. Ketiga, perumpamaan tentang kerajaan Allah. Keempat, kehidupan komunitas Kristen. Kelima, kedatangan Kristus yang kedua kali. B. Person Yesus Kristus atau kisah tentang kehidupan Yesus. Ada beberapa ajaran mengenai person Yesus atau kehidupan Yesus yang dimulai dari silsilah Yesus hingga sampai amanat agung. C. Yesus sebagai Mesias. Matius banyak sekali memperkenalkan Yesus sebagai Mesias karena banyak mujizat-mujizat yang telah dilakukan Yesus, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi, dari awal penulis Matius ini sampai akhir, kita telah melihat bagaimana Matius memperkenalkan Yesus sebagai Mesias. D. Mesias sebagai anak Daud, yaitu kita bisa melihat bagaimana orang-orang berseru kepada Yesus meminta tolong kepadanya. Kita bisa melihat dalam Matius 9 ayat 22, dan juga perempuan Kanaan yang berseru kepadanya. Anak Daud mengandung arti bahwa Mesias seperti Daud, bangsa Yahudi menyanjung Daud sebagai raja yang ideal. E. Yesus sebagai anak Mesias. F. Yesus sebagai anak Allah. G. Yesus adalah Tuhan. Dalam hal ini ada yang namanya Allah Tritunggal. Allah Tritunggal adalah 3 pribadi dan 1 hakikat. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda. Allah yang dimaksud adalah Allah yang disembah, Sang Pencipta, dipuji, dan dihormati serta ditinggikan. Bapa bukanlah Anak, Anak bukanlah Roh Kudus, dan Roh Kudus bukanlah Bapa, melainkan Bapa adalah Anak, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. 3. Pneumatologi. Pneumatologi adalah doktrin atau ajaran tentang Roh Kudus. Bagian A, Roh Kudus adalah roh yang memberikan hidup pada kelahiran Yesus anak Allah. Kita bisa melihat dalam Matius 1 ayat 18 dan ayat yang ke-20. B. Membaptis dengan Roh Kudus, yaitu baptisan dengan menggunakan air sebagai tanda pertobatan. C. Menghujat Roh Kudus adalah bukan merupakan suatu ucapan yang semata, melainkan merupakan suatu sikap yang mengeraskan hati dan terus-menerus menutup pintu hatinya. D. Roh Kudus sebagai penolong. Pada konsep ini kita cukup mengenal dalam
tulisan Yohanes di mana Yesus mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain." Pada konsep ini kita cukup mengenal dalam tulisan Yohanes di mana Yesus mengatakan, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." 4. Eklesiologi. Eklesiologi adalah doktrin atau ajaran mengenai tentang gereja. Ada 3 ayat-ayat yang berkenaan dengan ajaran gereja dalam Injil Matius. Yang pertama adalah A. Pengakuan Petrus dan gereja. Ketika Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi bersama dengan murid-muridnya, Yesus berkata kepada mereka, "Siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah anak Mesias, anak Allah yang hidup." Kata kunci kerajaan Allah adalah yaitu menghantarkan orang masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu melalui pengajaran dan penginjilan serta berita pengampunan. Baik, sekian dari penjelasan materi tentang teologi perjanjian baru. Sampai kita semua, shalom.